Perkenalkan, saya Isnan Nur Ahmad Wijaya Kusuma dengan NIMFE 39200029 akan mempresentasikan analisis perancangan sistem informasi pada Tanihub.com. Pertama adalah rekayasa kebutuhan pada Tanihub, yaitu ada kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional pertama, membantu para pelanggan untuk membeli hasil panen dengan mudah dan menghubungkan petani dengan pasar untuk memungkinkan petani menjual produk pertanian dengan harga yang adil dan kuantitas yang berkelanjutan. Lalu transaksi aman dengan kemudahan pembayaran melalui bank transfer dan virtual account. Nah, untuk kebutuhan non-fungsionalnya, pengguna baru membutuhkan perangkat smartphone dan komputer. Kemudian tiap calon agen yang tertarik untuk menjadi mitra hanya perlu menyiapkan KTP, sedangkan untuk pengguna pelanggan hanya mendaftar dengan mengisi email dan beberapa komputer dan masih banyak lainnya. Kemudian untuk kategori kebutuhan dengan standar IEEE itu ada semua. Yang pertama, correctness, setiap jenis transaksi melibatkan matematika dan barang yang dibeli atau dijual harus diuji kebenarannya. Setiap akun harus diuji kepelatannya biodata, dan performanya itu harus melayani minimal 978.000 per hari. Interface-nya menu dibuat dalam Indonesia dan Inggris. Tampilan harus user friendly. Reliability-nya apapun terjadi, sistem harus tersedia. Availability-nya 100%. Untuk security-nya, sistem hanya bisa diakses menggunakan akun yang terautorisasi oleh user yang terautentikasi. Pembayaran aman dengan menggunakan transfer via bank dan virtual account. Untuk maintainability, sistem dapat dipantau dari jauh. Portability, sistem dibangun sebagai mobile app dan website Tanihub. Kemudian tujuan bisnisnya, yang pertama, platform e-commerce berbasis aplikasi dan web untuk mendukung dan menyalurkan hasil pertanian, produk segar, ternak, hingga sembako. Dan masih banyak lainnya. Kemudian bab 2, perspektif pemangku kepentingan Tanihub.com. Yang pertama ada pemilik modal, pemilik perusahaan Tanihub, pemilik sistemnya, bagian customer Tanihub, penggunanya yaitu seller dan buyer Tanihub, dan teknisinya. Kebutuhan bisnisnya, yang pertama memajukan petani lokal dengan memanfaatkan teknologi sebagai bentuk revolusi industri 4.0 agar tidak kalah saing dengan produk asing. Dan masih banyak lainnya. Kemudian ini adalah kebutuhan penggunanya, dan ini adalah aturan bisnisnya. Itu ada pengguna harus mempunyai email agar dapat mendaftarkan akun, kemudian pengguna dapat menjadi seller dengan bukti KTP dan mengisi beberapa form, dan masih banyak lainnya. Dan ini adalah 4 atribut kualitas, sedangkan ini adalah 4 antarmuka eksternal. Kemudian untuk batasannya, yang pertama, sistem menggunakan protokol HTTPS untuk pengguna yang menggunakan browser. Kemudian untuk yang Android minimal 4.0.1 untuk mengakses aplikasinya agar stabil. Dan ini adalah jawaban dari soal yang dipresentasikan Pak Dar di YouTube kemarin. Kemudian ini adalah bab 3, skenario. Ini ada 2. Yang pertama, pihak seller. Pak Budi merupakan petani sayur di Magetan. Sudah beberapa hari panen, tapi tidak menemukan pelanggan karena marketplace-nya kurang luas. Ditambah lagi era digital yang membuat posisi Pak Budi ini tergeser oleh adanya supermarket dan toko online. Alhasil Pak Budi bersedih sambil memikirkan bagaimana caranya. Satu hari Pak Budi menemukan sebuah website Tanihub. Kemudian dia mendaftarkan diri sebagai seller, dan dia menjual hasil panennya di akun Tanihubnya. Setelah beberapa waktu, banyak pesanan yang datang dari buyer. Nah, ketika buyer membayar, Pak Budi mengirim barangnya ke si buyer. Nah, Pak Budi ditawari banyak pilihan untuk proses transaksi uang melalui ATM langsung atau virtual account. Sedangkan untuk di pihak buyer sendiri, ini skenario-nya Arin. Arin merupakan ibu rumah tangga yang mempunyai suami dan 2 anak. Dia juga bekerja sebagai manajer di perusahaan Microsoft.
sehari-hari dia sibuk menjadi data analis dan ibu rumah tangga. Nah, suatu ketika dia pulang bekerja dengan kondisi capek dan dia teringat bahwa persediaan sayuran dan bumbu di rumah itu habis untuk esok hari. Lalu dia tanpa sengaja melihat website jual beli produk berupa sembako dan yang lain-lain. Nah, karena tak mau ribet, langsung saja dia install aplikasi di Play Store dan daftarkan diri sebagai buyer dan langsung memilih produk mana yang akan dibeli. Lalu sistem memberi opsi pembayaran dan besok paginya setelah 1 hari di depan rumah sudah ada pesanan yang dipesan kemarin. Kemudian elisitasi kebutuhan, itu ada pemilik pertanian dan peternakan atau juga bisa disebut dengan seller. Kemudian ada buyer, manajer tani hub, karyawan, administrator database, manajer keamanan, bagian pemasaran, teknisi hardware dan software, dan pembuat kebijakan e-commerce. Dan ini adalah viewpoint-nya. Jadi manajer hub, di bawahnya ada teknisi dan karyawan. Kemudian teknisi ini meliputi admin database, admin web dan app application. Kemudian karyawan ini ada 4, yaitu keamanan, kebijakan, manajer pemasaran, dan ekonomi. Lalu analisa kebutuhan pada tani hukum. Pertama, pihak seller, pengguna terlebih dahulu masuk ke sistem lalu ingin menjual beberapa produknya. Normal. Dan user seller masuk tani hub dan diminta data akun untuk login. Jika belum punya, maka sistem menyuruh untuk mendaftarkan menjadi mitra dengan mengisi pengajuan pendaftaran kemitraan dan form lainnya. Dan nanti akan diverifikasi melalui email. Nah, ketika sudah login, sistem menyuruh untuk masukkan produk yang ingin dijual dan detail produknya. Sebelumnya, sistem meminta arah pengiriman yang disetujui untuk pengirimannya. Nah, ketika berhasil, maka sistem akan beri notif produk berhasil di posting. Nah, ketika ada buyer yang ingin membeli dengan sejumlah uang dan sudah mentransfer sejumlah uang ke seller, maka uangnya akan ditahan di rekening tani hub dulu, baru nanti ketika barangnya sudah nyampe di buyer, maka uangnya diteruskan ke rekening si pembeli. Nah, kesalahan apa yang dapat terjadi? Ini banyak sekali. Salah satunya ketika seller lupa email dan password untuk login, sistem akan beri alternatif dengan klik masuk dengan Google, maka sistem akan memverifikasi dan akses diterima. Dan masih banyak lainnya. Akses lainnya, pada saat ingin memposting kesekian kalinya, seller mendapat pesanan. Seller juga melihat produk saingannya di browser agar tidak kalah saing. Nah, aktivitas dalam aplikasi direkam oleh sistem agar semua user terjamin keamanannya dan untuk mengatasi error. Dan bisa juga sekaligus update sistemnya. Kondisi akhir, sesi user masih aktif, seller mendapatkan keuntungan dari jual beli produk dan buyer mendapatkan produk yang dibeli dari sistem dengan mudah dan lebih murah karena tidak dipengepul belinya dan juga aman serta terjamin. Di sisi buyer, asumsi awalnya user terlebih dahulu masuk ke sistem tani hub dan ingin membeli beberapa produk. Di sini contohnya buah dan sembako. Normalnya user masuk ke tani hub dan diminta data akun untuk login. Jika belum punya, disuruh daftar untuk akun konsumen dan nanti akan diberi notifikasi jika sudah berhasil aktivasinya. Nah, kemudian user buyer ini login, lalu sistem menampilkan beberapa produk. Ketika buyer membeli produk tersebut, sistem akan menampilkan banyak pilihannya. Kemudian buyer mengklik produk yang ingin dibeli, maka sistem akan menampilkan detail itemnya. Selanjutnya, sistem akan menampilkan ketika item berhasil masuk ke keranjang dan ditampilkan juga apakah pembeli ingin mengakhiri sesinya atau ingin beli lagi. Nah, jika sudah selesai, buyer mengklik checkout dan sistem akan menampilkan beberapa keterangan mengenai detail barang dan alamat tujuan. Buyer juga bisa menambahkan alamat. Lalu sistem menampilkan ringkasan atau nota akhir, lalu
buyer klik bayar, dan user diminta untuk memilih metode pembayarannya. Jika sudah, klik bayar. Nah, seperti tadi, uangnya yang ditransfer ke seller tidak langsung disalurkan ke seller, tapi ditahan oleh Tanihub dulu. Jika barang sudah nyampe di buyer atau konsumen, nanti baru diteruskan ke uangnya akan diteruskan ke si seller ini. Kemudian ini adalah kesalahan yang dapat terjadi. Ada banyak sekali. Salah satunya buyer tidak bisa mengakses akun dan tak dapat mengklik menu karena down server. Jadi nanti sistemnya akan memberitahu kalau ada down server atau permohonan maaf dari karyawannya melalui email. Kemudian aktivitas lainnya bersama dengan mengumpulkan produk yang ini dibeli. Buyer juga menganalisa harga produk dengan harga jual pada produk tersebut. Sama seperti tadi, jadi ada rekaman di dalam aplikasi untuk menjaga keamanan dan update sistem. Untuk kondisi akhirnya juga sama seperti tadi. Nah, spesifikasi kebutuhan pada Tanihub itu ada aktor yang menggunakan kasus, aktor buyer itu mendaftarkan akun, melihat dan membeli produk, memesan produk, membayar pesanan, dan mengirim feedback. Kemudian untuk seller sendiri yaitu mendaftarkan akun mitra, menjual produk, menerima pesanan, menerima hasil pembayaran, dan mengirim feedback. Untuk bagian CS, menerima feedback dari customer dan seller, serta menjawabnya. Bagian keuangan, mencatat statistik dari user, dan melindungi keuangan agar tetap terjaga. Kemudian bagian pengiriman, yaitu mengirimkan pesanan. Teknisi perawat software, itu menangani error, dan menjaga data sistem agar tetap aman. Bagian pemasaran ini yang memberi promo dan mencatat statistik juga. Nah, ini adalah use case diagram pada Tanihub.com. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 aktor. Di sini adalah aktor customer dan ini buyer. Jadi ketika customer memesan produk, ini langsung masuk ke sini. Buyer menerima pesanan. Kemudian buyer dan customer mendaftarkan akun di sini, pendaftaran akun. Kemudian buyer dan customer dapat melakukan transaksi pembelian. Kemudian buyer dan customer dapat menulis form feedback user untuk pengalaman pengguna. Nah, ini di sini buyer menjual produknya. Kemudian di sini feedback user ini nanti diterima oleh customer service dan akan dijawab oleh customer service. Kemudian untuk bagian pemasaran ini membuat promo produk. Di sini relasinya extend, yaitu jika diperlukan. Jadi nanti bagian pemasaran ini akan memasang promo-promo ketika customer memesan produk. Kemudian bagian pengiriman, mereka akan mengirimkan, jadi kan bagian pengiriman kan pihak internal, jadi dia mengirimkan melalui penerimaan pemesanan dari buyer. Jadi ketika buyer menerima pesanan, nanti datanya akan disalurkan ke sistem Tanihub, dan sistem Tanihub akan membaca hasilnya yang dibaca oleh bagian pengiriman dan dilakukan pengiriman. Kemudian untuk teknisi software, itu tugasnya menangani error. Ini semua relasinya extend karena jika diperlukan. Jadi jika ada error di pendaftaran akun, memesan produk, menerima pesanan, menjual produk, itu akan dibenahi oleh teknisi software. Sekian dari saya, terima kasih.